بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda semua pada pagi hari ini? Masya Allah, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Anda semua khususnya kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengerjakan soal fikih pada pagi hari ini ya, insya Allah. Baik, kita melanjutkan pembelajaran fikih kita pada pembelajaran 2 pada hari ini ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan sholat Jumat ya, dan hukum-hukum sholat Jumat, kemudian juga syarat-syaratnya dan sebagainya ya. Dan ini kita akan melanjutkan, yaitu hal-hal yang dianjurkan di hari Jumat. Nah, ini di hari Jumat wabil khususnya ya. Jadi ini tentang hari Jumatnya dan juga sholat Jumatnya secara khusus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan nanti Anda buka pada halaman 10 dan 11 ya untuk penjelasannya. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa hari Jumat adalah hari yang agung, berbeda dengan hari-hari yang lain. Maka amalan-amalan apa saja yang dianjurkan pada hari Jumat untuk dikerjakan? Nah, nanti silahkan Anda isi ya di sini. Apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan pada hari Jumat yang itu mendatangkan pahala dan menjadi sunnah untuk kita ya. Misalnya bersih-bersih, mandi-mandi ya. Kemudian juga kita memakai wangi-wangian, kemudian memperbanyak sholawat dan sebagainya. Nah, itu bisa nanti dicari ya. Nah, kemudian secara khusus hal-hal yang dianjurkan di hari Jumat dan 2 khutbah. Seperti yang kita ketahui ya, di sholat Jumat itu sebelum sholat itu ada khutbah. Bahkan lebih spesifiknya 2 khutbah ya. 2 khutbah yang harus kita ikuti sebelum sholat Jumat. Maka secara khusus dianjurkan bagi setiap muslim pada hari Jumat hal-hal berikut ini, yaitu mandi. Ya, mandi dengan yang ini adalah hari Jumat untuk mendapatkan sunnah pada hari Jumat ya. Kemudian membersihkan diri ya, apa-apa yang mungkin kotor di rumah, di badan kita, di tempat sholat kita juga kita bisa bersihkan ya. Kemudian memakai minyak wangi ya. Minyak wangi arum-aruman, tentu saja wangi-wangian yang tidak berbahaya ya. Wangi-wangian yang membuat kita menciumnya menjadi segar, menjadi harum dan sebagainya ya. Dan mengenakan pakaian yang paling bagus ketika keluar rumah menuju masjid, khususnya Anda yang laki-laki ya. Nah, itu pasti pergi sholat Jumat menuju masjid pada hari Jumat ya. Nah, hendaknya menggunakan pakaian yang paling bagus ya. Karena hari Jumat itu adalah hari yang spesial bagi kaum muslimin. Jadi kita menghormatinya dengan memakai yang bagus-bagus, harum-harum dan bersih-bersih. Nah, umumnya seperti itu ya. Kemudian bertakbir ketika keluar menuju masjid dan bersemangat untuk mendapatkan shaf pertama dan dekat dengan imam. Jadi kita itu bergegas menuju masjid. Harapannya apa? Mendapatkan shaf pertama ya. Kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, demikian ya. Kemudian kita membaca surah Al-Kahfi ya. Secara umum kita membaca surah Al-Kahfi. Secara umum kita bisa membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ya. Nah, itu surah Al-Kahfi yang disunahkan pada hari Jumat secara umum ya. Kemudian secara umum juga memperbanyak doa dalam rangka mencari waktu dikabulkannya doa. Dan waktu yang paling mustajab adalah waktu-waktu terakhir di hari Jumat. Kalau dikatakan di dalam hadis dikatakan sore pada hari Jumat itu adalah waktu mustajab untuk kita banyak-banyak berdoa ya. Jadi hari Jumat itu waktunya itu dari malamnya sampai kemudian sorenya. Nah, akhir Jumat itu sore menjelang asar dan habis asar. Itu adalah waktu mustajab untuk kita
berdoa ya. Kemudian secara umum juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Sebanyak-banyaknya ya, semampu kita sebanyak-banyaknya. Insya Allah semakin banyak kita bersolawat, disitulah kita akan mendapatkan keutamaannya ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sholat Jumat. Nah ini juga salah satu sunnah yang harus kita amalkan, yaitu adalah setelah sholat Jumat itu kita ada sholat sunnah lagi ya. Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat setelah sholat Jumat ya. Kemudian juga bisa 4 rakaat setelah sholat Jumat. Di mana dilakukannya? Bisa di rumah, bisa di masjid ya, sama saja ya. Nah, kemudian di halaman 11, hal-hal yang dilarang bagi orang yang menghadiri sholat Jumat ya. Ternyata selain ada anjuran, juga ada larangan yang dilakukan ketika hari Jumat ya. Khususnya ketika khutbah. Ya, makanya ketika kita khutbah, khususnya ananda laki-laki, itu sering kita diingatkan oleh muazin ya, supaya jangan berkata-kata, supaya jangan berbuat yang sia-sia, sebagaimana di dalam buku ini ya. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghata ya, faqad laghata ya. Apabila kamu berkata pada temanmu diam ketika iman sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini seruan untuk kita itu jangan berkata-kata ya, jangan ngobrol, kemudian jangan melakukan hal yang sia-sia ya. Melakukan hal yang sia-sia artinya adalah dosa ya. Makanya ketika khutbah, khatib naik mimbar kemudian berkhutbah, sunnahnya itu adalah diam, dengarkan dengan seksama. Maka kebalikannya, ketika kita berbicara dan berbuat sia-sia, itu adalah hal yang dilarang atau diharamkan ya. Kemudian dimakruhkan bagi seorang muslim melangkahi punggung-punggung jamaah kecuali jika melihat tempat yang kosong. Jadi kita harus mengedepankan sopan santun juga ketika di shaf ya. Resiko ketika kita datang terakhir, maka shafnya bisa jadi dapat yang terakhir. Makanya kalau pengen dapat shaf yang pertama, berangkatlah Jumat itu pada awal waktu ya. Jadi harus perhatikan selalu adabnya ketika di dalam masjid. Baik, langsung saja nanti kerjakan ya. Kerjakan itu ada latihan di halaman 13 itu ya. Jadi khusus ananda baik laki-laki dan perempuan itu membuat tulisan khutbah Jumat ya, dengan memperhatikan apa yang telah kamu pelajari pada bab ini ya. Silakan nanti cari tahu ya bagaimana khutbah Jumat itu, yang pendek saja, cukup 1 lembar tuliskan ya, mencakup dua kali khutbah ya. Bisa nanti menyampaikan 1 hadis, 1 ayat ya, penjelasan sedikit-sedikit, kemudian diputus, sambung dengan khutbah kedua, dijadikan dalam 1 lembar. Insyaallah mudah ya. Insyaallah nanti dicoba tugasnya ya. Nah, kemudian dipoto dan dikumpulkan ke guru pendampingnya masing-masing. Barakallahu fikum ya. Kemudian latihannya selanjutnya adalah latihan soal. Nah, di halaman 14 ya. Nah, ini sudah ada semua di bukunya ya. Insyaallah sangat mudah ya. Nah, ini dikerjakan nanti ya. Nah, di halaman 14 ini. Ya, Nah, ini latihan soal yang mencakup dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu hal-hal yang diajarkan pada hari Jumat. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, silap kata ataupun perbuatan lainnya yang tidak menyenangkan. Ustaz akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.